Tuvalu adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri dari 9 pulau koral. Negara ini memang dikenal karena risiko perubahan iklim yang mengancam keberadaannya karena elevasi rendah pulau-pulau tersebut. Negara-negara lain mungkin masih memiliki waktu bersiap-siap menghadapi skenario terburuk dari ancaman krisis iklim, tapi tidak bagi Tuvalu. Dengan populasi sebanyak 11.000 jiwa, Tuvalu adalah negara terkecil keempat di dunia dengan luas wilayah sebesar 26 km persegi. Titik tertinggi di Tuvalu hanya mencapai 4,6 meter di atas permukaan laut, sedangkan permukaan laut di Tuvalu naik 2 kali lipat dibandingkan rata-rata global. Kondisi ini membuat Tuvalu mengalami risiko tenggelam lebih besar dibandingkan negara lain. Bahkan saat ini 40% wilayah ibu kota terendam air ketika air laut sedang pasang. Tuvalu diprediksi tenggelam sepenuhnya dalam waktu 50 hingga 100 tahun yang akan datang. Ancaman tersebut membuat Tuvalu memohon bantuan kepada dunia internasional sejak tahun lalu. Tuvalu sudah kehabisan waktu, seluruh daratan dari negara kepulauan ini terancam tenggelam karena naiknya permukaan air laut. Pada ajang COP27 yang diselenggarakan di Mesir bulan November kemarin, Menteri Luar Negeri Tuvalu, Simon Kofe mengumumkan bahwa kondisi ini memaksa Tuvalu untuk menjadi negara digital pertama di Metaverse. Langkah ini dilakukan demi melestarikan sejarah dan kebudayaan Tuvalu, sekalipun nanti daratan negara tersebut akan tenggelam. Tuvalu berharap sejarah dan kebudayaannya tetap bisa dipertahankan untuk generasi yang akan datang. Sebab menurut Simon Kofe, banyak generasi tua di Tuvalu yang tidak ingin pindah lantaran memiliki ikatan dengan tanah kelahiran mereka. Selain itu, menjadi negara digital juga menjadi cara alternatif untuk mempertahankan fungsi dan kedaulatan negara sekalipun nanti wilayahnya akan tenggelam. Meski demikian, masa depan Tuvalu masih tak menentu. Sebab dunia digital tidak akan bisa sepenuhnya menggantikan negara dengan wilayah yang lengkap. Menyelamatkan diri ke ruang digital merupakan bagian dari proyek Future Now yang dicanangkan oleh pemerintah Tuvalu untuk menghadapi skenario terburuk. Ada 4 inisiatif dalam proyek ini. Yang pertama, mempengaruhi negara lain untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar atas tindakan mereka. Kedua, menempuh cara legal untuk mempertahankan kedaulatan negara terlepas dari ada atau tidaknya wilayah fisik. Ketiga, tetap berfungsi sebagai negara meski nanti harus melakukan relokasi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran publik dan menggencarkan advokasi terkait krisis iklim. Selain itu, Tuvalu juga mencari solusi jangka panjang, seperti relokasi penduduk jika situasi memburuk secara drastis. Beberapa negara, termasuk Selandia Baru, telah memberikan kesepakatan relokasi kepada warga Tuvalu jika mereka harus meninggalkan pulau-pulau mereka di masa depan. Tuvalu memiliki ketinggian rata-rata hanya sekitar 2 hingga 3 meter di atas permukaan laut, yang membuatnya rentan terhadap efek naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Ancaman ini mencakup banjir pasang, erosi pantai, intrusi air asin ke sumber air tawar, dan kerusakan ekosistem karang yang melindungi pulau-pulau tersebut. Apa yang dialami oleh Tuvalu sekarang menggambarkan realita pahit dari krisis iklim, yaitu kelompok yang berperan kecil dalam kerusakan lingkungan justru menjadi kelompok yang harus menanggung risiko paling besar. Meski Tuvalu ikut bertanggung jawab atas lingkungannya sendiri, tapi dampak krisis iklim yang mereka rasakan hari ini diakibatkan oleh emisi dari negara-negara lain yang jumlahnya jauh lebih besar. Dan yang lebih menyedihkan, negara kecil seperti Tuvalu harus menanggung risiko ini sendirian.